Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Belas nelayan asal Kabupaten Rotendao terdampar di perairan Australia. Mantan staf ahli Gubernur NTT diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo melaksanakan pelatihan budidaya jamur tiram bagi warga. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Feti Nitbani. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ikuti informasi yang pertama. 12 nelayan asal Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur terdampar di perairan Australia akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Berdasarkan rilis dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang saat melaut, kapal milik 12 nelayan asal Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur terkena badai dan tenggelam di perairan perbatasan Indonesia-Australia. Nelayan ini ditemukan oleh pasukan perbatasan Australia atau Australian Border Force dan dievakuasi oleh Australian National Joint Rescue Coordination Center. Selanjutnya, JRCC atas nama pemerintah Australia meminta pertemuan dan ekspatriasi 12 ABK tersebut dengan kapal pemerintah Indonesia, yakni KM Pulau Nipah milik Bakamla Republik Indonesia. Dalam siaran persnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Iputu Sudayana, mengatakan setelah menerima informasi dari otoritas Australia, anggota penyelamat dari Basarnas Kupang bersama personel Badan Keamanan Laut Kupang, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, dan Polairut menggunakan 2 unit kapal, yaitu KM Pulau Nipah milik Bakamla dan KM Orca milik PSDKP langsung bergerak ke titik koordinat untuk berkoordinasi. Setiba di lokasi, tim SAR gabungan tersebut kemudian melaksanakan evakuasi terhadap 12 orang nelayan dari kapal JRCC Australia ke kapal Pulau Nipah milik Bakamla untuk kemudian membawa 12 nelayan menuju perairan Timur Papela dan dijemput perahu nelayan di bawah kendali Lanau Pulau Rote bersama Basarnas wilayah Rotendao. Proses evakuasi berjalan dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Demikian juga 12 orang nelayan tersebut dibawa ke dermaga Papela dalam keadaan aman dan selamat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, masyarakat khususnya anak-anak dan generasi muda terus dihimbau untuk mencintai lingkungan dengan menjaga dan menyelamatkan penyu, paus, parimanta dan habitat laut lain khususnya di perairan Pulau Solor. Pantai Sulengwaseng di Kecamatan Solor Selatan bakal menjadi kawasan ekowisata dengan pemeliharaan dan penetasan telur penyu serta pelepasan tukik ke laut. Upaya konservasi penyu dan biota laut lain ini menjadi perhatian kelompok masyarakat yang peduli. Wilhelmus Woka Dewa Melur, sang pemerhati alam, ia sering menyebut dirinya dengan sebutan Om Mus, telah 4 tahun memberikan perhatian bagi pelestarian alam dengan merelokasi telur penyu dan melepas tukik ke laut. Hampir 7.000 ekor tukik telah dilepas ke laut dan juga menyelamatkan penyu dari jeratan jalan nelayan sebanyak 54 ekor. Atas kepeduliannya ini ia telah menerima penghargaan. 3 penghargaan yang ia terima, 2 dari pemerintah Kabupaten Flores Timur dan 1 lagi dari BPSP Denpasar. Ia terus mengimbau masyarakat khususnya anak-anak dan generasi muda untuk menjaga habitat laut. Pernah saya edukasi omong anak-anak semua. Tolong omong orang tua, buat hal seperti omus. Jaga lingkungan.
jaga penyu, jaga parimanta, jaga ikan paus. Habitat laut itu perlu dijaga, karena itu sudah dilarang oleh undang-undang. Jadi saya sangat mengharapkan masyarakat Flores Timur Indonesia ini supaya mari kita sama-sama jaga lingkungan. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, mantan staf ahli Gubernur Kosmas Delama diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggantikan Sekda sebelumnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat melakukan serangkaian kegiatan di Aula El Tari pada Kamis 25 Mei 2023. Disaksikan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan Forkompimda Nusa Tenggara Timur. Di antaranya adalah pelantikan Sekda NTT yang baru, Kosmas Delana, serta penjabat Bupati Lembata Mateus Tan. Pelantikan Sekda tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 58 TPA tahun 2023 yang dibacakan oleh Kepala BKD Nusa Tenggara Timur. Dengan segudang pengalaman di bidang birokrat serta pernah menjabat beberapa posisi penting di pemerintahan sebagai mantan staf ahli gubernur bidang politik dan pemerintahan, ia dipandang mampu menjalankan tugas tersebut. Sedangkan berdasarkan keputusan Kemendagri, Mateus Tan dilantik menjadi penjabat Bupati Lembata menggantikan Marsianus Jawa yang telah selesai masa jabatannya dan akan kembali ke jabatan semula sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebelumnya, Mateus Tan menjabat sebagai Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri Republik Indonesia. Gubernur juga menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang memperpanjang masa jabatan Doris Rihi sebagai penjabat Bupati Flores Timur. Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 7 orang pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malaka melaksanakan ujian kompetensi guna meningkatkan tata kelola birokrasi di Kabupaten Malaka. Guna meningkatkan sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malaka, 7 orang pimpinan organisasi perangkat daerah mengikuti ujian kompetensi di Hotel Nusa Dua Malaka. Ujian dilaksanakan selama 2 hari dengan materi ujian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu masing-masing. Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdi Unmuti, menjelaskan ujian kompetensi ini dilaksanakan untuk pegawai eselon 2B sesuai perintah undang-undang bagi eselon 2B yang sudah menjalani masa jabatan selama 5 tahun harus mengikuti ujian kompetensi karena perintah undang-undang. Jika tidak mengikuti ujian maka hanya akan menjadi staf biasa pada instansi tersebut. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi di pemerintahan Kabupaten Malaka. Dirinya berharap 7 peserta yang melaksanakan UKOM dapat mempersiapkan diri. Kan UKOM, ujian kompetensi bagi pejabat eselon 2B. Nah, jadi tidak ada naik eselon. Nah, kalau naik eselon itu assessment dari eselon 3 dia naik ke 2B. Tapi yang ini karena perintah undang-undang yang sudah melewati 5 tahun harus ikut uji kompetensi. Karena kalau tidak sesuai dengan undang-undang itu lewat dari 1 hari, 5 tahun 1 hari sesuai undang-undang, dia secara otomatis menjadi staf di unit itu, di dinasnya. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, pengerjaan fisik pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Malaka terus mengalami peningkatan. Hingga bulan Mei 2023 ini, progres pengerjaan sudah mencapai 22,26%. Proses pengerjaan fisik bangunan pusat pemerintahan Kabupaten Malaka terus dikerjakan. Pembangunan ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Kontraktor pengerjaan proyek pembangunan telah menyelesaikan tahap pertama dan saat ini sudah memasuki tahap kedua pengerjaan. Hingga saat ini, progres pengerjaan sudah mencapai 22,26%. Proyek pembangunan Puspem Malaka tersebut berpusat di Dusun Labarai, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah.
Pembangunan ini menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah dengan nilai kontrak sebesar 94,5 miliar rupiah lebih pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Rinciannya adalah tahun 2022 nilai kontrak sebesar 21 miliar rupiah dengan persentase 22,20%. Tahun 2023 senilai 37,5 miliar rupiah dengan persentase 39,70% dan tahun 2024 senilai 36 miliar lebih dengan persentase 38,10%. Penjabat pembuat komitmen Dinas PU Kabupaten Malaka, Yan Manek Bria mengaku progres pengerjaan mengalami perkembangan meskipun masih mengalami sedikit deviasi keterlambatan. Namun pihaknya berkomitmen bahwa proses pengerjaan akan selesai pada waktu yang sudah ditargetkan. Sejauh ini masih bisa kita kejar. Kemarin kenapa terjadi deviasi di lapangan itu memang terkait ada hari raya karena kita tidak bisa bekerja ketika hari raya, hari libur itu tidak diperkenankan untuk kita beraktivitas karena kita harus menghormati hak-hak tenaga kerja. Hari libur harus dikasih. Jadi memang progres kita ada deviasi, tapi mudah-mudahan artinya kita berharap situasi lapangan ini kan ada saja kendala, tapi dengan kondisi manajemen yang ada, baik penyedia jasa, baik kontraktor, konsultan, dan juga kita di pihak manajemen PPK berupaya supaya jangan sampai keterlambatan yang ada makin tinggi, tapi kita harus mampu untuk mengejar ketertiban. Ia menambahkan pihaknya bersama tim terus memantau secara langsung proses pengerjaan di lapangan guna memastikan kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Pihaknya berharap agar terus ada kerjasama dari semua pihak, termasuk media untuk mengontrol proses pengerjaan sehingga dapat berjalan maksimal. Jasman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Masyarakat desa Waisika swadaya mengerjakan perbaikan jalan secara bergotong royong dengan kemampuan seadanya demi kelancaran hasil komoditi dan peningkatan ekonomi keluarga. Kabupaten Alor merupakan daerah dengan berbagai hasil bumi sangat menjanjikan bagi keberlangsungan kehidupan perekonomian masyarakat. Alor secara topografi diklasifikasikan dalam 3 kelompok masyarakat, yakni masyarakat di pantai sebagai nelayan, masyarakat di dataran rendah sebagai petani sawah, dan masyarakat di pegunungan sebagai pekerja kebun. Alor yang dikenal sebagai daerah perbukitan dan pegunungan juga memiliki hasil melimpah berupa kemiri, kenari, vanili, porang, pinang, dan kopi, dan berbagai hasil komoditi lokal yang melimpah dengan nilai jual tinggi. Ketergantungan hidup dan sumber ekonomi selalu bersumber dari hasil gunung, walau memiliki hasil alam yang melimpah. Namun infrastruktur jalan menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh seluruh masyarakat pegunungan di Kabupaten Alor. Seperti halnya masyarakat Nailang, Dusun 2, Desa Waisika, Kecamatan Alor, Timur Laut, yang merupakan gabungan dari beberapa kampung yaitu Kampung Puiwela, Tasung, Takaikul, Kumaita, Atoita, dan Tonpui. Warga di lokasi tersebut melakukan gerakan bangun kampung dengan membangun jalan secara swadaya dan bergotong royong melakukan pengecoran titik jalan yang sulit dilewati kendaraan saat memuat hasil untuk dipasarkan. Hal baik ini dilakukan oleh masyarakat atas inisiatif dan kerjasama mereka sambil menanti bantuan dari pemerintah. Pekerjaan ini direncanakan akan berlangsung secara bertahap sesuai kemampuan dan swadaya masyarakat. Seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat baik pendidikan, kesehatan, dan sembako ada pada hasil komoditi di gunung, seperti disampaikan oleh Koordinator Kelompok Kerja terkait pentingnya jalan ekonomi serta material yang merupakan swadaya masyarakat Waisika. Masyarakat di gunung ini bagian dari desa Waisika, tapi persoalan jalan ekonomi
untuk masyarakat selama ini hanya bisa pemerintah datang ukur tahun depan gusur, tapi tidak jadi sampai hari ini. Maka kami untuk sedikit mengurangi beban pundak ini, kami swadaya kumpul semen sak-sak, terus pasir swadaya kumpul, batu, itu baru mulai untuk perekonomian ini, untuk kelancaran ekonomi masyarakat ini kami swadaya seperti ini. Jadi tidak ada unsur paksaan dari siapapun, tapi kami masyarakat yang punya kebutuhan kami sepakat. Jalan setapak yang sedang dikerjakan sebagai jalan ekonomi ini juga sebagian merupakan upaya antisipasi di musim penghujan, karena sebagian besar jalan curam, licin, dan berliku. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Saudara, ratusan massa tergabung dalam Aliansi Peduli Pedagang Ikan atau APPI Alor menuntut kerugian yang dialami masyarakat penjual ikan dengan melakukan aksi demo pasca video viral di media sosial terkait oknum Satpol PP Alor memusnahkan lapak pedagang ikan. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP, baik nasional maupun lokal, para nelayan, pedagang ikan, dan simpatisan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pedagang Ikan atau APPI Alor melaksanakan aksi dengan melakukan long march sepanjang kurang lebih 1,5 km di sepanjang jalan protokol di Kota Kalabahi dengan titik start dari Jalan Gatot Subroto, cabang Kodim 1622 Alor menuju kantor Satpol PP Alor. Mereka berorasi setiba di depan kantor Satpol PP Alor. Situasi sempat memanas karena harapan APPI Alor untuk bertatap muka langsung dengan Kepala Satpol PP terhalang oleh pihak keamanan. Karena ada sekelompok penjual ikan dari Pasar Lipa yang sudah mendahului di halaman kantor Pol PP untuk melakukan aksi tanding. Setelah melakukan diskusi panjang, masa aksi diberi izin untuk masuk area kantor dengan ketentuan tidak terjadi keributan dan kekacauan. Sebagaimana ditegaskan langsung Kapolres Alor saat turun langsung dalam pengawasan masa aksi. Semua anggota yang sudah menyiapkan tempat buat kami di sini sehingga kami tidak kena panas. Berikut dari itu, sepanjang saya hidup di Arikenari sampai Sutua begini baru tahu kalau itu anggota Pol PP itu ada yang petugas bakar ember. Saya baru tahu. Begitu. Selama ini saya tahu kok. Dong dibantuin ibu dong kok angkat pindah di mana kok. Mama, ini mampu tempat di sini jadi taruh di sini dulu. Karena dia itu mama yang lahir dia toh, dia pasti ada hati kasihan. Tapi Pol PP yang itu hari itu tidak ada hati kasihan. Dia pun jaga juga jaga dadakan. Bukan di jam kantor ya, kita maklum karena dia menertibkan. Tapi dia bicara menertibkan itu sudah terlalu keluar jauh. Itu tidak pakai hati manusia lagi. Mungkin di hati singa kok hati aku kok. Begitu. Itu yang berikut dari itu. Yang berikut, suara kami untuk Bapak sampaikan ke yang lebih lanjut bahwa orang Kokar juga harus punya tempat jualan di pasar. Baik di Pinang, sayur atau ikan. Karena orang Kokar di masyarakat Kabupaten Alor. Masa APPI Alor diwakili 10 orang dari unsur masyarakat dan mahasiswa diizinkan masuk dan bertatap muka langsung dengan Kepala Satpol PP dan para staf untuk berdialog dan menyampaikan poin-poin yang menjadi tuntutan dalam aksi. Masa mengeluhkan aksi beberapa oknum Satpol PP yang dianggap berlebihan dan tidak wajar saat melakukan pengamanan dalam kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur ke Alor pada Senin 22 Mei 2023. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Pemirsa, untuk meningkatkan pendapatan keluarga, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo melaksanakan pelatihan budidaya jamur tiram kepada warga transmisi Dusun Ikiseo, Kecamatan Nangaroro, Nagekeo. Sebanyak 15 peserta yang berasal dari warga transmigrasi Ikiseo, Kecamatan Nangaroro, Nagekeo, mengikuti pelatihan budidaya jamur tiram. Pelatihan ini berlangsung di tempat usaha milik Theodorus Petrus Belo. Para peserta terlihat sangat antusias melakukan cara pembuatan jamur tiram di setiap tahapan pembuatan.
Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong warga transmigrasi untuk menciptakan lapangan usaha baru di kalangan masyarakat dan juga upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu peserta, Hieronymus itu, mengatakan pelatihan budidaya jamur tiram yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu usaha baru bagi warga transmigrasi. Pasalnya saat ini mereka belum memiliki usaha lain selain sebagai petani. Jamur tiram menjadi salah satu usaha yang sangat mudah dan hemat biaya karena bahan baku mudah didapat. Selain sebagai lapangan kerja baru, juga membantu warga sekitar dalam penuhan kebutuhan gizi dalam upaya mencegah stunting. Manfaat kami rasakan karena memang kami di wilayah Trans ini memang kami sangat kekurangan. Dan dengan hal ini kami rasa menguntungkan bagi uang, karena kami sana memang uangnya sangat sulit. Kami baru bisa jual ubi saja, ubi dan pisang. Tapi dengan hal ini, jambu tiram ini kami rasa 3-4 bulan ke depan kami bisa mendapatkan uang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Para peserta berharap kepada pemerintah untuk membantu mendampingi dalam pengembangan usaha lanjutan. Dengan adanya pelatihan ini tentu akan berdampak pada terciptanya UMKM baru bagi warga dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat dan lainnya. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Saudara Aster Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Syafei Kasno meninjau pembangunan crossway di Kali Wai Musur, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur. Aster Panglima TNI Mayor Jenderal Muhammad Syafei Kasno mengatakan kunjungan yang dilakukan dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan crossway di Kali Wai Musur sebagai bagian dari program TMMD. Program tersebut dirasa sangat efektif untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Dia melihat apa yang dikerjakan oleh Satgas TMMD sangat luar biasa. Menurutnya hal tersebut adalah bagian dari sinergitas TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat yang bahu-membahu untuk mewujudkan harapan mereka. Ini masyarakat akan lebih mudah ya dalam beraktivitas dengan mobilitas sehingga pembangunan ini bisa cepat berkembang. Hasil-hasil bumi, hasil pertanian bisa cepat tersalurkan ke kota. Demikian juga barang-barang kota bisa cepat sampai di pedesaan. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, keberadaan koperasi di lingkungan Kodim 1625 Ngada sangat penting untuk menjamin kebutuhan keluarga prajurit secara penuh. Hal ini terungkap saat penutupan buku tahunan 2022 Koperasi Kartika Ngada, sekaligus pembagian keuntungan bagi prajurit dan keluarga. Kesejahteraan prajurit bersama keluarganya merupakan hal penting agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik serta fokus terhadap tanggung jawab, terutama dalam melayani masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran anggota termasuk di daerah pedesaan. Pemenuhan kebutuhan keluarga prajurit khususnya saat anggota melakukan tugas yang jauh dari rumah sangat membantu ketersediaan kebutuhan rumah tangga termasuk sembako yang merupakan kebutuhan primer. Dengan adanya koperasi di lingkungan Kodim sangat diharapkan tugas dan tanggung jawab seorang prajurit dapat berjalan dengan aman dan lancar karena kebutuhan keluarga prajurit terpenuhi secara baik. Dandim 1625 Ngada, Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa saat ini keberadaan Koperasi Kartika Ngada tidak hanya melayani kebutuhan prajurit dan keluarga, tetapi juga melayani masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga terjangkau. Kegiatan yang sudah dirancang tanpa keluar dari undang-undang perkoperasian itu untuk mensejahterakan prajurit sendiri, untuk memenuhi kebutuhan dasar prajurit sehingga mereka berbelanja di koperasi itu hasilnya pun akan kembali kepada sang prajurit ini atau anggota ini dalam bentuk SHU. Jadi koperasi ini hanya untuk memenuhi kebutuhan prajurit sehingga dapat
mendukung dalam kelangsungan dinas dan tugas pokok yang sudah dilaksanakan. Keberadaan Koperasi Kartika Ngada yang dilayani oleh anggota prajurit Kodim 1625 Ngada secara profesional dapat melayani kebutuhan prajurit dan masyarakat umum selama jam kerja untuk memastikan kebutuhan keluarga prajurit terpenuhi secara utuh. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, program miniatur Bina Teritorial atau BINTER TNI Angkatan Darat di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat merupakan penggabungan dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang dicanangkan oleh Pangdam 9 Udayana. Sejak Maret 2023 lalu, Kodam 9 Udayana melalui Korem 161 Wirasakti mencanangkan program miniatur BINTER unggulan TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Korem 161 Wirasakti Kupang tahun 2023. Adapun dalam program miniatur BINTER unggulan TNI Angkatan Darat ini, ada 7 kegiatan unggulan yang dilakukan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Sony Aprianto mengatakan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mempunyai program-program unggulan. Kodam 9 Udayana bersama Korem 161 Wirasakti dan Kodim 1604 melakukan program miniatur Bina Teritorial atau BINTER TNI AD. Hal ini merupakan penggabungan dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat yang kemudian dicanangkan oleh Pangdam 9 Udayana. Program unggulan Kasat dilakukan di semua kodam di seluruh Indonesia. Tetapi Kodam 9 Udayana melihat bahwa program tersebut tidak begitu kelihatan jika tidak dilakukan terpusat. Untuk itu dicanangkan program miniatur Bina Teritorial atau BINTER TNI AD oleh Kodam 9 Udayana. Tujuan dicanangkan program miniatur ini agar semua program unggulan Kasat bisa kelihatan sehingga dapat diperoleh gambaran utuh. Jadi ini di Desa Sumlili ini adalah miniatur dari program pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat. Jadi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu mempunyai beberapa program-program unggulan. Salah satunya TNI AD Manunggal Air. Kemudian ketahanan pangan, Kampung Pancasila. Kemudian pendampingan anak-anak stunting dan macam-macam. Kenapa kita buat miniaturnya ini supaya kelihatan bahwa programnya Angkatan Darat yang tadi itu, kan itu tersebar, ada 15 kodam di Indonesia ini. Sony Aprianto berharap dengan dibangunnya miniatur BINTER TNI AD di Desa Sumlili Kabupaten Kupang ini benar-benar tergambar miniatur program-program unggulan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi lainnya masih dari Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, ada tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman desa dengan berbagai keterbatasan. Meski demikian, pengabdian tetap dilakukan dengan bertanggung jawab. Mengabdi sebagai seorang tenaga kesehatan di Desa Enoneten, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, merupakan kesempatan untuk memurnikan panggilan kehidupan sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Selain melayani pasien di Polindes, para tenaga kesehatan di Desa Enoneten mengunjungi pasien di rumah. Umumnya mereka adalah lansia, ibu hamil, ibu melahirkan, serta masyarakat yang membutuhkan kontrol dalam waktu tertentu namun tidak bisa datang ke Polindes. Desa Enoneten belum mendapatkan pelayanan listrik. Kebutuhan penerangan malam hari menggunakan penerangan berbahan bakar minyak tanah, lilin, dan tenaga surya. Penerangan menggunakan tenaga surya hanya dimiliki beberapa rumah warga dan fasilitas umum desa. Jaringan telepon seluler sudah tersedia meski tidak stabil. Namun kebutuhan untuk mengisi daya telepon kurang memadai. Hal ini berpengaruh pada kelancaran komunikasi. Lista Hauteas, tenaga kesehatan bidan di Enoneten, menjalankan tugasnya di tengah berbagai keterbatasan desa. Karena jarak yang terlalu jauh ke puskesmas, mereka lebih banyak datang ke
Polindes. Mereka lebih banyak datang ke Polindes. Salah satu itu hambatan di sini jalannya itu melewati banjir. Jalannya itu melewati banjir. Jadi kalau pas musim hujan itu ojeknya itu bayar harus sampai 100.000. Kalau musim panas yang 50.000. Makanya mereka kalau sakit ya datang ke Polindes ini berobat. Kalau sampai sakit yang tidak bisa terobati atau sakit yang ganas baru saya rujuk ke puskesmas. Di desa Enoneten, desa yang paling terjauh dari puskesmas. Di situ kami juga sering menemukan banyak kasus, yaitu dari ibu hamil itu kita harus lakukan pendampingan. Kalau sudah mendekati tafsiran persalinannya, kita harus kunjungan rumah, yaitu yang pada saat tafsiran kurang dari 14 hari kita harus kunjungan, kemudian 7 hari sampai ke tafsiran persalinannya atau pas tanggal persalinannya yang sesuai dengan data pengkajian kami. Kemudian kami juga di sini menemukan berbagai macam kasus, yaitu masih ada persalinan di rumah karena transportasi dari puskesmas ke sini dipengaruhi oleh jalannya yang jauh dan rusak juga. Bagi mereka bertugas saat musim hujan memiliki tantangan cukup besar. Mereka harus ikhlas mengeluarkan uang Rp100.000 untuk jasa orang memikul motor menyeberangi sungai. Sedangkan saat musim panas, jika menggunakan jasa ojek bayarannya Rp50.000. Tidak itu saja, jika ada pasien yang harus segera dirujuk ke puskesmas, maka mereka pun harus mengupayakannya agar pasien bisa tertolong sampai puskesmas. Desa Enoneten yang belum dialiri listrik, sehingga mempengaruhi tugas tenaga kesehatan dalam penyusunan pelaporan yang harus dilakukan di ibu kota kecamatan. Jaringan telepon seluler yang kurang stabil berpengaruh kepada komunikasi dan juga pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, salah satu upaya untuk dapat menekan angka kematian ibu dan bayi atau AKI-AKB yakni melalui meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Untuk itu inovasi dilakukan dengan membantu pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir sehingga bisa langsung memperoleh akta kelahiran. Inovasi Dinas Kependudukan dan Dukcapil bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi atau AKI-AKB melalui program Narahubung. Inovasi ini juga bertujuan untuk dapat membantu ibu dan bayi memperoleh akte kelahiran dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki. Selama ini pengurusan dokumen kependudukan harus menuju ke kecamatan bahkan ke ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga diharapkan melalui inovasi ini memudahkan masyarakat untuk bisa mengurus dokumen kependudukan saat kelahiran bayi. Untuk itu telah dilatih para narahubung yang berasal dari 37 puskesmas yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mereka telah dilatih untuk dapat memudahkan pengurusan akte kelahiran bayi dan juga kartu keluarga. Dimulai dari ketika ibu mau melahirkan, keluarga idealnya telah menyiapkan nama bayi sehingga proses ikutannya menjadi lebih mudah. Hal ini juga telah berproses sejak ibu hamil memeriksakan kandungan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian tidak ada lagi persalinan di rumah, pustu atau polindes karena semuanya harus melahirkan di puskesmas. Itu ada satu kegiatan inovasi di Pemda, khususnya Dinas Kesehatan dan Dukcapil untuk menurunkan AKI-AKB. Jadi ketika mereka datang karena untuk proses kepengurusan KTP, kartu keluarga dan juga akte itu mereka harus ke SOE. Ada juga biasa pelayanan dari Dukcapil turun ke kecamatan. Tapi dengan adanya narahubung ini, maka masyarakat terbantu. Dan itu dari kami kesehatan dapat membantu kami untuk persalinan di fasilitas kesehatan meningkat. Ya. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan memusnahkan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika, obat kadaluarsa, dan senjata tajam.
Sumantri Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa sejumlah barang bukti seperti narkotika, obat kadaluarsa tanpa izin edar, kosmetik kadaluarsa, dan senjata tajam dimusnahkan setelah vonis terhadap tersangka di Pengadilan Negeri Timur Tengah Selatan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, di mana para pelaku kejahatan ini telah menjalani hukuman tetap. Di antaranya tadi ada sabu, yang lebih sekitar ada 6 gram. Terus obat-obatan yang tidak ada izin edar dan daluarsa berupa kosmetik dan lain-lain. Itu semua tindak pidana yang sudah inkrah. Jadi yang dieksekusi itu adalah tindak pidana yang sudah inkrah. Baik yang tahun 2022 sampai 2023, diantaranya sampai bulan April yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu. Ada 10 saja, dan itu variasi. Kebanyakan itu dari hasil tindak pidana kekerasan, termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Pantauan TVRI di lokasi kegiatan pemusnahan barang bukti. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Sumantri selanjutnya, Kepala Seksi Barang Bukti Joyce Mark membacakan berita acara sejumlah barang bukti yang hendak dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan oleh Kejari Timur Tengah Selatan, Sumantri. Dandim 1621 Timur Tengah Selatan, Letkol Infantri Sobirin, Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Sukaarsa, dan sejumlah Forkopimda Timur Tengah Selatan. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Kejari TTS pada Kamis 25 Mei 2023. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, masih banyak lahan warga di Kecamatan Semau yang belum disertifikasi, sehingga perlu ada program-program sertifikasi dari pemerintah untuk membantu warga. Sejak awal Mei 2023, program pemerintah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL melalui kantor BPN ATR Kabupaten Kupang melakukan pengukuran tanah masyarakat di Kecamatan Semau. Program pemerintah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga, dalam hal ini kepemilikan lahan yang ditandai dengan sertifikasi tanah. Kendati demikian, program PTSL ini dirasa belum cukup karena masih banyak lahan warga di Kecamatan Semau yang belum disertifikasi, sehingga perlu ada program-program sertifikasi dari pemerintah untuk membantu warga. Camat Semau, Yoel Laitabun mengatakan program-program pengurusan sertifikasi tanah seperti program PTSL saat ini sangat baik untuk masyarakat, karena pengurusan sertifikasi tanah secara perorangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan program pemerintah seperti saat ini, masyarakat tidak lagi mengeluarkan banyak anggaran. Namun, kuota yang diberikan bagi masyarakat sangat terbatas, sehingga perlu ada program lain dengan penyediaan kuota pengurusan sertifikasi tanah yang lebih dari saat ini. Karena mengingat masih banyak lahan masyarakat di Pulau Semau yang belum disertifikasi. Memang masih cukup banyak lahan yang belum punya sertifikat. Tetapi dengan hadirnya program ini kami sangat senang, kami sangat bergembira dengan hadirnya program ini. Mudah-mudahan untuk Kecamatan Semau masih 4 desa yang belum mendapat kesempatan baik ini, kami berharap untuk tahun depan mudah-mudahan mereka juga mendapat kesempatan yang sama dengan 4 desa yang tadi saya sebutkan di depan. Camat Semau berharap agar program pengurusan sertifikasi tanah gratis secara rutin bisa digelar bagi masyarakat di Kecamatan Semau, karena selain 4 desa yang saat ini mendapat jatah pengurusan sertifikasi tanah gratis, juga masih ada 4 desa yang lain di Kecamatan Semau yang belum mendapat jatah pengurusan sertifikasi tanah. Banyak masyarakat dari keempat desa yang belum mendapat jatah pengurusan sertifikat tanah gratis, juga lahan mereka belum bersertifikat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, tren kegemaran membaca di Nusa Tenggara Timur dinilai meningkat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus mendorong minat baca ini dengan menghadirkan berbagai inovasi.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kanisius Mau mengatakan, minat membaca di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlahan mengalami peningkatan. Pemerintah Provinsi NTT menyadari ini dan terus melakukan berbagai inovasi sehingga minat baca ini bisa terus lestari dan semakin meningkat ke depan, salah satunya melayani layanan antar buku kepada masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa minat baca ini memerlukan dukungan dari 3 batu tungku, yakni keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Melalui 3 batu tungku ini, diyakini bahwa Provinsi NTT dapat menjadi provinsi dengan minat baca yang tinggi, bahkan menjadi provinsi yang dapat melahirkan karya-karya tulisan yang juga membantu membangun peradaban dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Stigma negatif terkait Provinsi NTT harus ditepis karena berdasarkan data yang didapatkan bahwa di tahun 2021 hingga 2022, minat baca di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara nasional mengalami peningkatan positif. Manakala kita berbicara tentang pembudayaan kegemaran membaca, ada izin saya menggunakan 3 istilah, yang 3 batu tungku. Saya menggunakan istilah itu. Tungku pertama soal datangnya dari mana, keluarga atau pribadi. Kemudian yang kedua satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga masyarakat. Nah, kalau hadir hari ini secara lengkap dari 3 batu tungku ini, itu sudah sekali lagi bagian dari upaya pembelajaran kebudayaan kegemaran membaca. Hari ini pemerintah secara bersinergi kolaboratif membangun mulai dari apa? Kurikulum pendidikan, kita tahu bagaimana lagi giat untuk menyesuaikan, kemudian kami di pemerintah juga sama, yang lain untuk bahkan turun sampai di pemerintah daerah. Esther Siubelan, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, ribuan umat Katolik dari berbagai paroki di wilayah Kefikepan Bay, Keuskupan Ende membadati Gua Maria Maukeli di Kecamatan Mauponggo, Nagekeo. Ziarah rohani ini sebagai peringatan Bulan Maria yang diselenggarakan setiap bulan Mei dan bulan Oktober. Beginilah suasana di lokasi kegiatan ziarah di Gua Maria Paroki Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo. Belasan ribu umat Katolik dari berbagai paroki se-Kefikepan Bay melaksanakan ziarah dalam rangka memperingati Bulan Maria. Mereka melakukan perarakan menuju ke lokasi Gua Maria Maukeli sambil berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Memasuki kompleks Gua Maria, peserta ziarah ini disambut dengan sapaan adat dan tarian yang diiringi dengan tabuhan alat musik gong dan gendang. Ziarah pertama kali ini dilaksanakan sejak Kefikepan Bay terbentuk. Fikep Bay Romo Asterius Lado PR dalam khotbahnya mengatakan, dalam tradisi spiritual orang Katolik, bulan Mei dan Oktober adalah bulan yang didedikasikan secara khusus kepada Bunda Maria sebagai Ibu Yesus. Dengan tema Bersama Bunda Maria Melayani Tuhan dan Sesama, umat diminta melayani Tuhan dan sesama dengan setulus hati dan seturut seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Salah satu cara melayani Tuhan dan sesama yakni dimulai dari perkara kecil. Umat Katolik harus mampu menjalani kehidupannya seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dengan demikian akan terhindar dari sikap angkuh dan keserakahan antar sesama umat manusia. Dan tema perayaan kita hari ini adalah Bersama Bunda Maria kita melayani Tuhan dan tentu melayani sesama. Melalui tema ini kita diajak untuk melayani sesama dan Tuhan dengan tulus, dengan setia, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Kita melayani Tuhan dan sesama dimulai dari perkara-perkara kecil. Seorang tidak akan setia dalam perkara-perkara besar kalau dia tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Melalui perayaan ziarah ini, umat Katolik harus mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kehidupan keseharian umat Katolik juga harus dilandasi iman kepada Tuhan yang dimulai dari dalam lingkungan keluarga. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Dan pemirsa terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Fetinit Bani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.